Pemirsa, kasus ambulans pembawa pasien yang dihalangi kendaraan lain viral di media sosial. Pemerintah Kabupaten Garut menyayangkan adanya upaya menghalangi laju ambulans lewat sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Inilah postingan salah seorang warga Garut, Jawa Barat bernama Fauzi. Dirinya memposting cuitan mobil ambulans pembawa pasien dihalangi sekaligus diajak balap oleh pengendara mobil berplat nomor Z1404CT. Dalam postingannya yang kini viral, Fauzi sangat menyayangkan tindakan pengendara mobil minibus yang menghalangi laju ambulans. Selain itu, Fauzi juga menyebutkan si pengendara malah mengajak balap sopir ambulans pembawa pasien. Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan kejadian tersebut terjadi pada Minggu 16 Agustus. Laporan dari tenaga kesehatan yang membawa pasien menyebutkan bahwa pasien anak kecil meninggal sesaat setelah sampai di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Sepanjang 5 km itu terus diminta untuk minggir, ternyata tidak mau dia. Dia tetap aja menghalangi. Ketika ambulan ini mau nyusul, dihalangi. Mau nyusul dihalangi terus sepanjang 5 km sampai akhirnya sesudah 5 km keadaan padat, keadaan kendaraan padat, dan relawan ini bisa meminggirkan kendaraan yang menghalangi tersebut sehingga laju ambulan bisa terus ke rumah sakit. Sementara itu, Satlantas Polres Garut telah menerjunkan anggota untuk menyelidiki kasus ini. Memanggil saudara Fauzi, mengkonfirmasi tentang postingan tersebut, bagaimana kejadiannya, bagaimana kronologisnya, kita lagi sedang konfirmasi ke saudara Fauzi. Demikian juga anggota kami sudah berangkat untuk mengecek kendaraan Kijang yang tertera itu beralamat di Sumedang. Nanti untuk hasilnya kami sampaikan. Pemerintah Kabupaten Garut mengimbau agar masyarakat memprioritaskan laju ambulans saat sedang dalam perjalanan. Hal itu guna membantu penanganan pasien lebih optimal saat tiba di rumah sakit. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Polisi membongkar praktik aborsi ilegal yang telah beroperasi selama 5 tahun di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi menangkap 17 orang yang telah mengaborsi ribuan orang. Polisi menggerebek klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat dan menangkap 17 orang. Ke-17 orang ini termasuk dokter, bidan, perawat, dan pasien. Yang pertama adalah peristiwa tentang aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sudah diamankan 17 orang tersangka. 17 orang tersangka terdiri dari yang pertama adalah dari medis, itu 3 orang dokter, 1 orang bidan, 2 orang perawat. Klinik telah beroperasi selama 5 tahun. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, klinik ini telah mengaborsi lebih dari 2.600 pasien. Para tersangka kini ditahan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Pengungkapan aborsi ilegal ini merupakan pengembangan kasus pembunuhan warga negara Taiwan sekaligus pemilik pabrik roti Xu Minghu di Bekasi, Jawa Barat pada akhir Juli lalu. Korban dibunuh kekasihnya setelah kekasihnya dihamili korban dan diminta menggugurkan kandungan di klinik aborsi ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Penyelundupan 100 kg narkotika jenis sabu dan 50.000 butir pil ekstasi digagalkan. 1 dari 4 tersangka ditembak karena melawan dan melukai petugas saat penangkapan. Polisi menangkap seorang kurir narkoba jaringan internasional di Jalan Kalibaru, Jakarta. Petugas memberi tembakan peringatan karena pelaku berusaha kabur. Yang dari telepon, Pak. Ya siapa namanya? Saya nggak tahu. Tahu nggak ngaku? Saat ditangkap, pelaku mematahkan telepon genggamnya untuk menghilangkan jejak komunikasi dengan sindikatnya. Dari penangkapan ini, petugas menemukan 50 kg narkoba jenis sabu.
50 kg jenis sabu itu dibungkus dalam kemasan teh Cina untuk mengelabui petugas. Kasus ini terungkap dari penangkapan 2 tersangka lain pada 19 Juni lalu di Medan, Sumatera Utara. Saat itu polisi menemukan 23 kg sabu. Penelusuran dari 2 tersangka itu berujung pada kurir narkoba di Jakarta Barat pada 15 Agustus lalu. Selain 50 kg sabu, ditemukan juga 25.000 butir pil ekstasi dari kurir narkoba ini. Polisi mengatakan para tersangka menggunakan modus pengedaran sistem putus kontak atau tak saling kenal antara satu kurir ke kurir lainnya. Penyidik dapat informasi baru tambahan bahwa ada tersangka lain, inisialnya ST alias A, dilakukan juga penindakan di Jakarta Utara. Disita barang bukti 50 kg sabu dalam 2 karung goni plastik. Kita duga sabu dari. Polisi juga menangkap tersangka keempat di daerah Jakarta Utara, tetapi tersangka keempat tewas karena saat ditangkap, tersangka melawan hingga melukai salah satu petugas. Kini 3 tersangka telah ditangkap dan terancam Undang-Undang Narkotika dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Aksi sejumlah pemuda di Medan, Sumatera Utara meresahkan warga. Geng motor ini konvoi dan mengancam pengguna jalan. Aksi sekelompok remaja ini meresahkan warga Medan, Sumatera Utara. Mereka mengendarai motor secara berkelompok dan mengganggu pengendara lain. Sontak, pengendara yang hendak melintas memilih untuk berputar arah. Mereka juga ugal-ugalan dan mengancam pengguna jalan dengan menggunakan balok kayu dan melempar batu apabila iring-iringan mereka tak diberi jalan. Jadi mengganggu dan orang pun merasa ini bang, wah apaan ini anak muda kayak gini ya. Dari macam tadi situ katanya kan seperti ada macam apa lempar-lemparan gitu, tawuran lah bisa kita bilang kan. Kan jadi pengguna jalan yang lain kan merasa takut gitu bang, takut kena sasaran. Polisi langsung bertindak cepat dan mengamankan para remaja. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahap, iNews melaporkan.